Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memborong 42 unit jet tempur Rafale dari Prancis. Sebelum pesawat perdana yang dipesan Prabowo itu tiba pada sekitar pertengahan tahun 2026, jet tempur jenis yang sama milik Prancis singgah di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dikutip dari akun Twitter resmi milik Kedubes Prancis di Jakarta, jet tempur Rafale yang datang ke Indonesia ada sebanyak 6 unit. Pesawat yang mendarat pada Senin petang itu bagian dari armada militer udara Prancis yang datang dalam misi kerjasama TNI Angkatan Udara dan Angkatan Udara Prancis. Indonesia melalui Kementerian Pertahanan telah memesan 6 jet tempur Rafale dari Dassault Aviation untuk tahap pertama. Prabowo menargetkan akan menambah pesanan 36 unit lagi, sehingga total menjadi 42 unit atau satu skadron. Dikutip dari Kompas.com, kehadiran pesawat-pesawat militer ini adalah bagian dari kerjasama antara TNI AU dan Angkatan Udara Prancis. Direncanakan selama sepekan di Indonesia, Angkatan Udara Prancis akan melaksanakan sejumlah kegiatan bersama dengan TNI Angkatan Udara. Tapi ini bukan kali pertama. Pesawat tempur Rafale sudah sempat menyambangi Pangkalan Udara TNI AU pada 2022 dan 2019 lalu. Tak hanya itu, diagendakan awak media Indonesia juga bakal diberi kesempatan untuk bisa menyaksikan pesawat-pesawat Prancis lebih dekat. Salah satunya adalah Rafale. Pesawat Rafale adalah jet tempur yang diproduksi oleh perusahaan Prancis Dassault Aviation. Bukan jet tempur biasa, pesawat Rafale dilengkapi sejumlah fitur dan persenjataan mumpuni sehingga diyakini dapat memperkuat alutsista Indonesia. Rafale disebut-sebut sebagai pesawat tempur tercanggih di dunia dan masuk kategori jet tempur generasi 4,5. Dibekali mesin kembar Snecma M88/2, pesawat tempur Rafale sengaja dirancang sebagai armada serbaguna untuk berbagai misi sulit. Jet tempur ini dapat bermanuver dengan kecepatan maksimum 1,8 Mach atau 750 knot atau 1389 km per jam. Rafale dapat terbang hingga ketinggian 50.000 kaki atau 15,24 km di atas permukaan laut. Sejumlah amunisi dan sistem persenjataan kian membuat garang pesawat tempur Rafale. Pesawat ini dilengkapi rudal Mika dan Meteor untuk melakukan serangan udara ke udara, rudal Hammer untuk serangan udara ke darat, dan rudal anti kapal laut AM-39 Exocet. Selain itu, terdapat bom berpemandu laser dan meriam internal 30 mm dengan kecepatan 2.500 putaran per menit. Total berat persenjataan yang mampu ditampung pesawat tempur Rafale mencapai 9 ton. Dimensi pesawat Rafale memiliki panjang 15,3 meter, lebar sayap 10,9 meter, dan tinggi 5,3 meter. Dalam kondisi tanpa penumpang, pesawat ini memiliki berat hampir 10 ton, adapun berat maksimal untuk terbangnya 24,5 ton. Kapasitas bahan bakar internal pesawat Rafale seberat 4,7 ton dan kapasitas eksternalnya bisa mencapai 6,7 ton. Satu unit pesawat tempur Rafale dibanderol dengan harga 115 juta US dollar atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Sebelum kedatangan jet tempur Rafale di tanah air, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI Prancis di Prancis pada Jumat lalu. Pada kesempatan tersebut, Menhan membahas sejumlah kerjasama termasuk pada program alih teknologi, akuisisi peralatan pertahanan dan pendidikan. Presiden Joko Widodo menghendaki peningkatan kerjasama di bidang pertahanan dan melaksanakan program alih teknologi serta akuisisi peralatan pertahanan yang signifikan. Ini artinya bahwa hubungan kedua negara akan berjalan untuk jangka waktu yang panjang, kata Menhan Prabowo. Kemudian pada bidang pendidikan, Indonesia akan mendorong adanya latihan bersama, kata Prabowo Subianto. Indonesia dan Prancis juga telah saling mendukung di berbagai forum internasional. Adapun di bidang industri pertahanan, hubungan kedua negara juga baik. Prabowo juga mengakui bahwa di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kerjasama di bidang pertahanan Indonesia dan Perancis adalah yang terbaik dalam beberapa dasawarsa, terutama pada program alih teknologi serta akuisisi peralatan pertahanan. Selanjutnya, ia pun mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Menteri Luar Negeri Republik Prancis, Catherine Colonna, dan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis, Bastien Lecornu. Kami sangat puas dengan pertemuan ini. Kami melihat kerjasama strategis yang sangat baik di masa mendatang, kata Prabowo. Sementara Menhan Prancis usai pertemuan itu mengatakan, pertemuan 2+2 itu merefleksikan tingginya ambisi bersama keduanya untuk memperkuat kemitraan strategis, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan di Indo-Pasifik, kata Sebastian via Twitternya.